Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Kalam TV sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin Allah kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Selawat serta salam curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keilmuan seperti sekarang ini. Berbicara tentang bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa memberikan perubahan-perubahan dinamis pada seluruh umat manusia di dunia. Bulan yang senantiasa konsisten memberikan kebermanfaatan dan kebaikan-kebaikan di setiap kedatangannya. Pertanyaannya adalah, perubahan mana yang kita kehendaki? Apakah sebuah perubahan yang diakhiri pasca Ramadan adalah sebuah kemunduran, ataukah sebuah perubahan terencana, terstruktur dengan komitmen yang kuat untuk menjadi seorang muslim yang hidup ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Anies Mata mengibaratkan manusia muslim modern abad 20 adalah Muhammad bin Abdullah. Kenapa demikian? Padahal Nabi Muhammad jauh hidup dari zaman teknologi seperti sekarang ini. Nabi Muhammad tidak hidup di abad 20. Tapi karena list yang Nabi Muhammad miliki, kita runut dari awal. Di umur 12 tahun Nabi Muhammad mengalami pengalaman berdagang pertamanya. Kemudian yang kedua, di umur 15 tahun Nabi Muhammad mengalami pengalaman perang pertamanya. Kemudian yang ketiga, di umur 20 tahun Nabi Muhammad mengalami pengalaman lobby-lobby politik pertamanya. Kemudian di umur 21 sampai 25 tahun Nabi Muhammad mengalami menjadi seorang manajer, dan itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dan di umur 25 tahun Nabi Muhammad menjadi seorang suami dan menikah. List-list ini yang membuat Nabi Muhammad ketika dibawa ke abad 20 sekalipun, ketika dibawa ke zaman teknologi sekalipun, dia akan menjadi sosok manusia ideal yang seharusnya dicontoh oleh seluruh muslim di dunia. Tentu ini tidak mudah, sangat tidak mudah untuk menjadi seperti beliau ataupun mendekati kriteria kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Butuh adanya sebuah tekad kuat, butuh adanya sebuah penyusunan perancangan yang hebat. Karena apa? Karena sebagai manusia yang diberikan oleh Allah akal dan pikiran, kita tidaklah sama seperti batu. Pemirsa Kalam TV sekalian, magma yang membeku kemudian menjadi batuan beku, tersedimentasi menjadi batuan sedimen, kemudian karena ada tekanan dan suhu yang ekstrim menjadi batuan metamorf. Kita adalah manusia, dan kemajuan, peningkatan kualitas diri adalah sebuah kebutuhan bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu ada sedikit konsep kecil, konsep zaman dulu yang ketika kita terapkan di zaman teknologi, seperti sekarang ini, konsep itu tetap akan paten, konsep itu tetap akan ampuh menjadikan kita manusia yang sukses. Konsep itu adalah manjada wajada, sebuah konsep yang melahirkan sebuah kemenangan di perang salib pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, sebuah konsep kecil yang melahirkan kemenangan di Konstantinopel pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, sebuah konsep kecil yang membuat umat muslim menang di perang Khandaq, perang Tabuk, dan perang-perang lainnya. Sebuah konsep kecil yang tanpa disadari digunakan oleh orang-orang Eropa. Bagaimana tahun 2004 Yunani dengan mengejutkan menjadi juara Eropa. Kemudian tahun 2004 FC Porto memenangi final Liga Champions. Ini adalah sebuah konsep yang ketika kita yakini bahwa usaha sama dengan kesuksesan, manjada wajada, kita akan meraih kesuksesan yang kita inginkan. Pemirsa Kalam TV sekalian, sebuah konsep kecil yang bahkan ditiru oleh salah satu ilmuwan hebat dunia, Sir Isaac Newton. Dalam hukum Newton 3 berbunyi F aksi sama dengan F reaksi. Ini adalah dari segi bahasa memang berbeda, tapi dari segi istilah ini hampir sama dengan manjada wajada. Oleh karena itu, marilah kita kolaborasikan antara sebuah perancangan ini dan sebuah komitmen untuk
menjadikan Ramadan ini sebagai momentum agar kita bisa hidup ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara masalah hidup ala Rasulullah, yang perlu digarisbawahi adalah hidup ala Rasulullah bukanlah hanya beribadah 24 jam, pemirsa Kalam TV sekalian. Rasulullah juga berdagang, Rasulullah juga berperang, Rasulullah juga melakukan aktivitas kepemimpinan sebagai kepala negara. Rasulullah juga melakukan aktivitas sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala keluarga. Paradigma ini yang mesti kita rubah, mindset ini yang mesti kita rubah, bahwasanya Rasulullah juga melakukan apa yang kita lakukan. Berbedanya adalah kualitas dan kuantitas Rasulullah dalam beribadah tinggi. Itu adalah bentuk syukur beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala atas jaminan Allah masuk surga. Oleh karena itu, saya berpesan kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya dan teman-teman pemirsa Kalam TV sekalian, marilah kita, bagi yang belum umurnya 25, marilah kita menargetkan 5 list ini dengan momentum Ramadan ini agar menjadi Ramadan yang luar biasa bagi kita, menjadikan momentum Ramadan ini adalah momentum kebangkitan. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kemudian pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.